Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Yohanes Suprandono senang sekali menjumpai saudara. Dalam kesempatan ini saudara, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengalami perubahan yang berkelanjutan bersama Tuhan. Cara prinsip perubahan yang berkelanjutan, apa maknanya? Dalam kehidupan sehari-hari saudara, mari kita menyaksikan bahwa kehidupan itu sendiri selalu dinamis dan bukan statis. Jadi tanda-tanda bahwa ada kehidupan adalah pertumbuhan. Tanda-tanda bahwa ada kehidupan adalah perubahan. Dan saudara, perubahan itu seharusnya selalu menuju kepada perubahan yang lebih baik. Lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dalam proses metamorfosa saudara, dari ulat yang jelek menjadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu dan terbang yang warna-warni dan indah. Saudara, itulah kehidupan yang semakin meningkat ke dalam keadaan yang mulia, yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih jauh jangkauannya daripada yang sebelumnya. Ada 3 prinsip perubahan berkelanjutan yang ingin saya bagikan dari kitab Hagai pasal 2 ayat 6 sampai ayat 9. Prinsip yang kemudian lebih besar daripada yang sebelumnya, yang kemudian lebih besar dari yang sebelumnya. Kita sering mendengarkan cerita seorang yang dulunya punya rumah yang sangat jelek, yang kecil, dan kemudian dia ambil gambar foto rumah itu yang jelek dan kecil itu, dipasang di rumahnya yang sekarang telah bertahun-tahun mengalami proses perubahan dalam hidupnya. Dia bisa membangun rumah yang lebih besar, yang lebih mewah, 2 lantai, ada tangganya, dan menjadi rumah yang indah, yang megah. Yang lebih besar itu yang kemudian, tetapi sebelumnya lebih kecil. Saudara, prinsip ini perlu kita tangkap. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot. Dalam sedikit waktu lagi, kata firman Tuhan, aku akan menggemparkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncang semua bangsa, dan apa yang diinginkan oleh semua bangsa akan datang, dan aku akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Perak dan emas itu kepunyaanku, firman Tuhan semesta alam. Kemuliaan rumah ini yang sekarang akan lebih besar daripada kemuliaan rumah yang dahulu, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ingat konteks historis daripada apa yang disampaikan oleh Hagai, saudara, di zaman Daud, saudara, Daud mengumpulkan banyak sekali uang, banyak sekali perlengkapan peralatan dan bahan-bahan atau materi untuk pembangunan bait suci. Tetapi Daud tidak membangun, yang membangun adalah anaknya yang masih sangat remaja dan masih muda, yang meneruskan tahta kepemimpinannya yang bernama Salomo. Dan kemudian bersama dengan nasihat-nasihat daripada Daud dan nabi-nabi dan hamba Tuhan, maka Salomo berhasil membangun bait Allah yang sangat megah dan sangat hebat, yang bernilai triliunan kalau dikurskan dengan rupiah pada zaman sekarang. Artinya bahwa materi atau bahan untuk membangunnya
perabot dan perhiasan dan semua perlengkapan-perlengkapan untuk bait Allah itu sangat hebat dan sangat mahal. Tapi saudara tahu dalam sejarahnya kemudian karena dosa penyembahan berhala, ketika nabi-nabi berbicara kepada umat Tuhan Israel dan umat Tuhan Israel tidak mendengarkannya, mereka membantah, mereka keras kepala dan tidak mendengarkan suara Tuhan, suara kenabian. Dan apa yang terjadi? Bait Allah dirobohkan, kemudian dijarah, dan bahkan umat Tuhan ditangkap, kemudian diperbudak, dihina, dimiskinkan, jalan kaki puluhan kilo, ratusan kilo dari Yerusalem ke Irak sekarang, atau ke Iran ya sekarang, di negeri pembuangan. Saudara bisa membayangkan yang waktu itu diperintah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Dan saudara, kita membaca dalam kitab nabi-nabi, mereka sangat menderita di dalam pembuangan. Setelah genap 70 tahun kemudian, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka harus kembali. Dan saudara, Raja Media Persia mengizinkan mereka kembali secara bertahap, saudara. Dan yang pertama dibangun adalah kota Yerusalem, tembok Yerusalem. Kemudian dibangun kota Yerusalem, kemudian dibangun tempat ibadah, saudara. Dan saudara, ketika pembangunan tempat ibadah ini sempat berhenti, saudara, Nabi Hagi berbicara kepada mereka, mendorong supaya Jerubabel, Bupati Yehuda pada waktu itu, membangun dan terus membangun. Dan saudara, dikatakan bahwa bait Allah dibangun kembali, saudara. Dan kemudian kita melihat di sini sebuah prinsip bagaimana pembangunan itu, saudara, diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang memiliki emas, Tuhan yang memiliki perak, dan Tuhan yang memberkati sehingga pembangunan rumah Tuhan bisa berhasil, dan kemuliaan rumah Tuhan atau bait Allah yang sekarang lebih besar daripada kemuliaan rumah Tuhan yang dahulu. Dan saudara kun kasih Tuhan, prinsip yang kedua, lain yang pertama bahwa kemuliaan yang lebih besar daripada yang sebelum. Prinsip yang kedua, bahwa kita sebagai orang Kristen menurut 2 Korintus 3, saudara, ayat 17-18, kita ini juga sedang dibangun oleh Tuhan. Jadi kalau dalam konsep perjanjian lama, kalau bait Allah itu adalah fisik, bait Allah itu adalah materi atau benda. Tetapi dalam perjanjian baru, bait Allah itu adalah manusianya, orangnya. Bait Allah adalah kita. 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan, Tuhan menjadi Tuhan kita, kita menjadi umatnya, dan kita menjadi tempat kediaman Tuhan, menjadi rumah Tuhan. Itulah bait Allah dalam konsep perjanjian baru. Dan saudara, ketika kita berkumpul, dikatakan Tuhan hadir. Tuhan tidak hadir secara fisik, tapi Tuhan hadir secara roh. Katakan dalam ayat 17, sekarang Tuhan adalah roh, hadir secara roh. Dan di mana ada roh Tuhan, Roh Kudus berada, di situ ada kemerdekaan. Tapi kita semua dengan muka yang terbuka seperti cermin, memandang kemuliaan Tuhan, kita diubah menjadi gambar yang sama dengan gambar Kristus. Kita akan beranjak dari kemuliaan kepada kemuliaan, bagaimana roh Tuhan nyatakan. Jadi saudara, prinsipnya bahwa kita akan menjadi tempat kediaman Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan diam dalam hidup kita. Dan kemudian kita akan beranjak. Kalau kita baru mulai percaya, kita beranjak dari iman kepada iman, anugerah kepada anugerah, keselamatan kepada penyelamatan, kepada penyucian, kepada pengudusan. Tetapi bukan hanya itu, kita dijanjikan kemuliaan. Artinya terang Tuhan, cahaya Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan memancarkan Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita tidak malu karena Tuhan bersinar melalui hidup kita. Kita tidak malu karena Tuhan adalah roh itu
mengubah kita, mengubah wajah kita, mengubah hidup kita, mengubah watak kita, mengubah tabiat kita menjadi manusia baru dengan kemuliaan yang semakin besar. Prosesnya tidak mudah. Kita harus mengakui segala keberadaan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui kekurangan kita, mengakui kemiskinan kita, mengakui ketidakberuntungan kita, mengakui kekecewaan kita, mengakui kepahitan kita, mengakui pergumulan kita. Izinkan Tuhan menjadikan kita tembus pandang transparan, dan benar-benar cahaya terang Tuhan itu melimpahi kita. Ketika saya remaja, kemudian saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan sebagai remaja, dan kemudian Tuhan datang kepada saya dalam kemuliaan yang lebih besar, menyinari tubuh saya, dan saya merasakan bahwa sinar terangnya itu memenuhi tubuh saya, hidup saya. Saat itulah saya diubah oleh Tuhan menjadi manusia yang semakin mulia dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kehadiran Allah sendiri, dipenuhi dengan kuasanya, dipenuhi dengan hikmatnya, ditambahkan karunia-karunia-Nya, ditambahkan berkat-berkat-Nya. Dan saudara, ketika saya menumpangkan tangan ke atas orang sakit sembuh. Ketika saya menumpangkan tangan ke atas orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya uang diberkati. Orang yang tidak punya beras diberkati. Dan kemudian pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada semakin bertumbuh. Ketika saya masih pemuda, saya menggembalakan sebuah gereja yang pertama-tama yang tidak ada gembalanya. Dan saudara, saya diberi visi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dan akhirnya kami memberitakan Injil kepada ribuan orang. Dan kemudian ada ratusan orang yang dibaptiskan. Dan sekarang sudah menjadi gereja yang mandiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara Tuhan untuk memberkati kita dahsyat dan luar biasa ketika kita mengizinkan Roh-Nya, kemuliaan-Nya nyata atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kemudian akan lebih besar. Kemuliaan yang kemudian akan lebih nyata, lebih besar. Itulah cara Tuhan membimbing kita. Karena itu, jangan kita kecil hati. Keadaan apapun yang saudara alami hari ini, ada seorang hamba Tuhan yang dia menceritakan bagaimana kesusahannya waktu dia merintis jemaat. Dan kemudian dia bercerita kepada saya bagaimana Tuhan percayakan pelayanan, dan kemudian di tempat yang susah, tempat yang sulit, tempat yang penuh dengan intimidasi dan aniaya, dia bertahan dan memenangkan jiwa-jiwa yang baru. Dan akhirnya dia dipindah ke tempat yang baru, dia melakukan hal yang sama. Tempat yang ketiga, dia melakukan hal yang sama. Dan apa yang terjadi? Tuhan percayakan 3 pelayanan, dan yang terakhir dia menggembalakan. Dan saudara, dia diberkati dengan istri yang luar biasa, dengan anak-anak yang luar biasa. Karena apa? Karena dia rela mengizinkan kemuliaan Tuhan, mengizinkan kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya, mengizinkan Tuhan bekerja, bukan gagah, bukan kuat, tapi Roh Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan pikirkan kembali hidup kita. Apakah kita sudah mengalami kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita? Kita renungkan, kita pikirkan firman Tuhan, apakah sudah mengubah hidup kita? Ada seorang yang dia pikir bahwa pendidikan yang tinggi akan mempermudah kehidupan dia. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia mengejar gelar-gelar, kemudian sampai ke gelar yang paling tinggi. Kemudian setelah dia dapat gelar yang paling tinggi, apa yang terjadi? Dia nganggur, saudara. Kemudian dia telepon saya, "Pak, ada lowongan."
Waduh, kalau yang dokter ini susah ya. Harus mengambil ya, artinya tempat yang gajinya besar. Ya, saya berguru dengan dia. Kalau pelayanan bersama saya gajinya tidak besar, saya bilang. Saudara, bukan kepandaian kita, bukan pendidikan yang tinggi, bukan kekayaan kita, bukan kehebatan kita, bukan kegagahan kita, bukan. Dalam pelayanan kita mengandalkan roh Tuhan, karena roh Tuhan yang mengubah hidup kita, roh Tuhan yang mengubah hidup orang-orang yang kita layani. Saudara, bukan berarti tidak penting hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu ditambahkan, tapi bukan yang utama. Pendidikan, keuangan, fasilitas itu adalah tambahan, tapi bukan yang utama. Saudara, kita akan mengalami perubahan yang berkelanjutan bersama dengan Tuhan. Kita akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kita akan bersinar semakin terang hingga cahaya kita seperti cahaya matahari di tengah hari bolong, hari yang sempurna. Itulah jalan orang benar, seperti matahari yang muncul di waktu fajar, kemudian bersinar semakin terang hingga mencapai hari yang penuh. Itulah orang benar. Dia akan mencapai kemuliaan. Dia akan menyinarkan kemuliaan Tuhan, dan tidak ada yang bisa menghalangi, karena cahaya terang Tuhan bahkan lebih kuat daripada matahari. Ketika kita mengizinkan Tuhan bersinar dengan terang melalui hidup kita, maka kita akan menyinari orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita, dengan terang Injil yang luar biasa. Percayalah kepada Tuhan bahwa perubahan yang berkelanjutan itu mungkin. Mengapa? Karena Allah memiliki segalanya, dan Allah mau melakukan segalanya. Ketika Allah berkehendak, ketika Allah merancang, Dia akan menentukan jalan perubahan yang berkelanjutan. Dia akan menyediakan perak, Dia akan menyediakan emas, Dia akan menyediakan uang, Dia akan menyediakan dana. Ada seorang yang datang kepada saya, kemudian minta didoakan supaya punya rumah. Kemudian saya datang ke rumahnya, saya berdoa, Tuhan memberkati kamu dengan rumah. Saudara, tidak lama kemudian usahanya diberkati, dia beli tanah. Dan kemudian dia bilang, Pak, doakan tanah supaya segera dibangun rumah. Kemudian kami datang dan mendoakan tanah itu, dan sekarang sudah dibangun rumah, dan rumahnya terbuka untuk pelayanan. Puji Tuhan, perak dan emas milik Allah. Dia akan memberikan kepada saudara sesuai dengan kebutuhanmu sekarang juga di dalam nama Yesus. Dan saudara, ketika Roh Allah hadir, diizinkan hadir dalam hidup kita, maka ada kebebasan, ada kemenangan, ada perubahan dalam hidup kita. Umat Allah, ketika dia mengizinkan Tuhan memerintah lewat Roh-Nya, maka akan terjadi mukjizat yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak punya cara lain kecuali memakai pria dan wanita seperti saudara dan saya. Itulah metode sistematis yang Tuhan pakai, yaitu orang. Yesus perlu Yohanes, Petrus, Yakobus, dan murid-muridnya. Dan Dia akan terus memakai orang-orang untuk menjadi murid-muridnya. Saudara, pelayanan yang sistematis. Katakan bahwa Paulus menanam benih, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Pekerjaan-pekerjaan pelayanan, kehidupan rumah tangga, pelayanan di gereja, pembangunan sebuah kota, pembangunan sebuah negara, izinkan Tuhan. Pembangunan sebuah perusahaan, izinkan Tuhan untuk ada di dalamnya. Karena bersama dengan Tuhan, maka kota-kota akan dibangun. Bersama dengan Tuhan, kehidupan akan dibangun. Bersama dengan Tuhan, masyarakat akan dibangun, bangsa akan dibangun, negara akan dibangun. Saudara, kita hidup di zaman sekarang
menurut Menteri Keuangan baru-baru ini, kita hidup di dalam keabnormalan. Banyak terjadi perang, banyak terjadi gejolak-gejolak dalam tingkat global, dan itu mempengaruhi naik turunnya harga. Tetapi kehidupan kita bukan hanya dalam keadaan dan gelombang ekonomi yang mengakibatkan krisis dan berbagai masalah perekonomian, tetapi kita akan lebih berbahaya lagi jika kita hidup tanpa Tuhan. Kita akan hidup dengan sembrono dan hidup kita akan sia-sia. Dan saudara, itu tidak akan menguntungkan saudara. Karena itu, saya mengundang saudara untuk mengizinkan Tuhan mengubah saudara, memimpin saudara, supaya saudara mengalami kemuliaan, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dalam namanya yang indah dan kudus itu. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, dan kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Hubungi kami sekarang juga di 0877 8801 0003. Sekali lagi di 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi di 022 8600 1244. Untuk memberi persembahan dan dukungan dana, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor rekening BRI di 0137010997567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati.